Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lewat jarak jauh, tapi semoga tidak mengurangi kualitas dari pertemuan kita ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini tepatnya di momen yang berbahagia ini kita akan mulai membahas Pancasila lebih rinci dan lebih detail, yakni kita akan membahas mengenai filsafat Pancasila. Nah, mungkin teman-teman ketika mendengar kata filsafat itu kan sesuatu yang jelimet, sesuatu yang pusing, sesuatu yang rudet lah pokoknya. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyederhanakan penjelasan pertemuan ini supaya teman-teman bisa menangkap dengan baik dan mungkin bisa menggeser apa ya namanya stigma bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang pusing karena memang gini teman-teman. Tidak ada, pada prinsipnya dalam pohon ilmu, filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Artinya, filsafat itu ada untuk membenahi alur berpikir kita. Filsafat itu ada sebagai wujud bagaimana manusia itu berpikir. Tidak ada satupun keilmuan di dunia ini yang bisa melepaskan diri dari filsafat, karena filsafat itu mendorong kita dalam proses perenungan, pencarian kebenaran, termasuk dalam kerapihan dalam berpikir. Nah, teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai filsafat Pancasila. Artinya, saya harap dari pertemuan ini kita bisa punya pemikiran yang rapih tentang si Pancasila itu sendiri. Diharapkan kita juga punya apa ya istilahnya pemahaman dan konsep yang jelas mengenai si Pancasila itu supaya tidak ada lagi pemahaman yang ugal-ugalan terkait Pancasila. Karena memang di tengah arus informasi yang sangat pesat ini, di mana akses terhadap informasi itu sangat banyak, bahkan kita akan kerepotan untuk memvalidasi mana informasi yang benar, mana informasi yang keliru. Ya, itulah konsekuensi dari pesatnya sosial media. Nah, sebisa mungkin saya akan memaparkan bagaimana filsafat Pancasila ini mengacu kepada pendapat para tokoh, para ahli, serta bagaimana kritik-kritik yang juga menaungi dari si Pancasila, filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya pengen menyertakan slide dulu sebentar ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai filsafat itu apa, kemudian ideologi itu apa. Nah, karena memang kedepannya kita akan apa ya istilahnya, kita akan menentukan jadi si Pancasila ini filsafat atau ideologi sih sebenarnya. Nah, apa itu filsafat atau ideologi? Sederhananya seperti ini, teman-teman. Saya akan menjelaskannya dari perspektif analogi saja. Kalau dianalogikan dalam membuat musik, filsafat itu berbicara mengenai bagaimana kita membuat visi, bagaimana visi kita dalam bermusik. Bahwa kita bermusik itu untuk pembebasan, bahwa kita bermusik itu untuk ekspresi akan cinta, bahwa kita bermusik itu sebagai nilai perjuangan atau sebagai pembelajaran kehidupan, itu yang disebut sebagai filsafat. Sedangkan ideologi itu lebih kepada bagaimana genrenya. Anda mau bermain musik di genre punk, Anda mau bermain musik di genre Britpop, Anda mau bermain musik di genre popang, Anda mau bergenre apalagi emo, atau Anda mau metal dan lain sebagainya, atau juga Anda mau bermusik dalam genre yang lebih fleksibel seperti top 40. Nah, itu ideologi. Artinya, kalau berbicara filsafat, filsafat itu lebih kepada bagaimana sesuatu itu bersifat abstrak dan tidak terlihat. Sedangkan ideologi itu jelas wujudnya. Dia terlihat wujudnya, dia practically, dia bisa digunakan dan diaplikasikan.
Analogi lain juga berbicara mengenai bagaimana filsafat itu merupakan akar dan tanahnya yang menopang segalanya, sedangkan ideologi itu lebih kepada batang sekaligus buahnya. Nah, jadi itu jika kalian masih kebingungan apa sih bedanya filsafat dan juga ideologi. Atau analogi lain misalnya filsafat itu adalah bagaimana kita memasak. Dalam memasak, yang disebut sebagai filsafat itu adalah perenungan. Kita masak supaya apa? Supaya sehat, supaya kita bisa ngasih makan keluarga dan keluarga bahagia, atau kita masak sendiri supaya tidak boros, atau kita masak itu supaya kita terlihat seperti ibu-ibu yang sukses atau ibu-ibu yang the real ibu-ibu. Nah, itu filsafat. Tapi kalau berbicara ideologi itu berbicara mengenai resepnya, kemudian cara masaknya, kemudian juga apa namanya? Apakah kamu tipe penganut masakan rumahan atau penganut beli Shopee Food atau fast food dan lain sebagainya? Nah, itu ideologi. Nah, artinya filsafat itu berbicara bagaimana ekspresi abstrak, bagaimana perenungan atau bagaimana apa ya istilahnya itu penopang akar dan lain sebagainya. Sedangkan ideologi itu adalah technically and practically bisa diaplikasikan dan lain sebagainya. Ada resep-resepnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau berbicara ideologi, kita banyak mengenal ideologi-ideologi besar seperti misalnya komunisme, kemudian sosialisme, kemudian juga apa namanya? Fasisme dan lain sebagainya. Itu applicable, artinya dia bergerak sesuai dengan resep-resep yang sudah disediakan. Ya, itu yang disebut sebagai ideologi. Kemudian juga ada yang disebut sebagai apa namanya? Kalau filsafat itu sebenarnya lebih bebas nilai dari aplikasi politik. Filsafat itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang apa ya, perenungan yang lebih mendalam sehingga tidak mudah untuk tercampur dengan eh, campur tangan politik. Sebentar, ini kok tidak bisa di-share ya? Bentar ya. Nah, kawan-kawanku sekalian, pada prinsipnya memang banyak pembahasan atau perdebatan mengenai Pancasila ini posisinya itu di mana. Tapi sebelum itu, tujuan dari perkuliahan ini adalah ingin menggeser perspektif dari sebelumnya teman-teman yang cenderung melihat Pancasila itu hanya sebagai hafalan. Kini kita mulai bergeser ke refleksi filosofis. Dan saya harap pertemuan ini juga menjawab hakikat Pancasila itu apa sih dan Pancasila ini masih relevan apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah, saya harap juga pertemuan ini mendorong pemikiran kritis bahwa Pancasila itu bisa loh digunakan sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan etika publik. Nah, jadi Pancasila itu ideologi atau filsafat sih sebenarnya. Nah, teman-teman, sebentar, kok sayanya nggak ada sih. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman sering melihat konten-konten di TikTok atau di Reels yang berbicara bahwa Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung itu menganggap bahwa Pancasila itu bukanlah ideologi. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu sudah ada ideologi-ideologi. Dan yang lebih kacau, kata Rocky Gerung, masing-masing dari ideologi itu saling berseberangan, katanya. Mana ada, katanya, ketuhanan itu berkaitan dengan humanisme. Ketuhanan itu kan di beberapa kepercayaan itu melarang beberapa praktek-praktek yang didorong oleh humanisme seperti LGBT dan lain sebagainya. Dari situ aja udah bertolak belakang. Nah, teman-teman, saya pikir ada beberapa yang harus dijelaskan secara utuh terkait apa yang menjadi
kritisisme dari Rocky Gerung tersebut karena memang beliau menjelaskannya secara parsial atau tidak utuh. Nah, kalau memang berbicara ada sila-sila yang bertentangan, saya pikir berbicara bertentangan itu agak terlalu apa ya istilahnya, agak terlalu ekstrim ya. Karena banyak kok pemikir Pancasila yang menyatakan bahwa sila-sila itu bersifat hierarkis atau saling melengkapi, seperti apa yang disampaikan oleh Notonegoro. Notonegoro itu adalah salah satu guru besar UGM yang juga mempoles Pancasila menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, benturan itu biasanya muncul karena interpretasi atau implementasi yang tidak hati-hati, bukan karena sila itu intrinsik atau bertentangan. Nah, harusnya kritik Rocky Gerung itu perlu lebih spesifik. Artinya dalam konteks mana sila bertentangan, jangan melempar kepada publik. Nah, karena apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh seperti Soekarno, Notonagoro, Kayalan, atau mungkin institusi pemerintah sekarang itu em, kesemuanya sepakat bahwa Pancasila itu bisa digunakan sebagai ideologi maupun sebagai filsafat. Soekarno pernah menyebutkan bahwa Pancasila itu merupakan filosofis grondslag atau dasar filsafat, serta Weltanschauung atau pandangan dunia. Artinya, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila itu merupakan dasar filsafat. Nah, elemen apa saja sih yang mendukung Pancasila itu sebagai filsafat? Pada prinsipnya, Pancasila itu merupakan pandangan hidup dan kerangka pemikiran yang mendasari nilai dan kehidupan bangsa. Dan apa yang mendukung bahwa Pancasila itu juga merupakan ideologi? Nah, Soekarno itu pada prinsipnya mengusulkan Pancasila itu sebagai ideologi kerja atau ideologi negara dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman pembangunan bangsa. Artinya, baik filsafat maupun ideologi itu ternyata bisa, teman-teman. Kemudian Notonagoro juga sangat menekankan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Kemudian dasar negara yang mutlak dan objektif, kemudian hakikat filosofis manusia dan negara. Apa sih yang mendukung pernyataan Notonagoro mengenai bahwa Pancasila itu filsafat? Ya pada prinsipnya, Notonagoro menyampaikan bahwa Pancasila itu merupakan filosofi yang memberi landasan moral, epistemologi, ontologi, dan aksiologis. Nah, menurutnya bukan hanya Pancasila itu bukan hanya retorika saja, tapi sistem pemikiran. Nah, kalau teman-teman bingung apa sih sebenarnya epistemologi itu? Nah, epistemologi itu sebenarnya merupakan cabang ilmu yang membahas tentang pengetahuan, dari mana pengetahuan itu datang, bagaimana cara kita tahu sesuatu itu benar, dan apa batasan pengetahuan manusia itu sendiri. Itu merupakan landasan epistemologi. Sebagai contoh, misalnya saya bilang bahwa kita harus adil karena itu nilai Pancasila. Secara epistemologis, saya sedang menjawab pertanyaan mengenai kenapa kamu tahu bahwa adil itu benar. Dari mana kamu tahu bahwa nilai itu harus dipegang? Dan kalau dijawab dari sisi Pancasila, karena manusia Indonesia itu dipandang secara filsafati sebagai makhluk yang berakal dan berkeadilan. Pengetahuan tentang nilai itu bukan hanya dari logika barat, tapi juga dari budaya agama dan pengalaman sejarah bangsa. Nah, kalau misalnya berbicara epistemologi itu seperti itu. Cara kamu tahu resepnya itu benar apa enggak? Apakah dari ibu, apakah dari pengalaman, ataukah dari buku resep kalau analoginya masakan. Nah, kemudian kalau ontologis itu apa? Kalau ontologis itu berbicara, kalau masih analoginya masak ya, bahan dasarnya apa sih? Apakah nasi, apakah telur, apakah sambal, apakah garam, apakah daun ganja misalnya, itu ontologis, bahan dasarnya apa? Kemudian aksiologis itu kalau masih dalam analogi yang sama, memasak, itu adalah untuk apa sih kamu masak? Misalnya biar kenyang, biar keluarga seneng, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau diterapkan di Pancasila, ontologis itu berbicara mengenai siapa manusia Indonesia hakikatnya. Epistemologis itu berbicara bagaimana kita tahu nilai Pancasila itu benar dan sah. Dan terakhir, aksiologis itu berbicara mengenai untuk apa nilai itu diterapkan. Mulai dari gunanya, tujuannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Kembali ke Notonagoro tadi, Notonagoro juga mendukung bahwa Pancasila itu merupakan bagian dari ideologi.
Dia juga menerima bahwa Pancasila itu menjadi ideologi negara dalam arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar hukum, dasar konstitusi, dan norma bersama. Kailan pun sama, mendefinisikan bahwa Pancasila itu adalah dasar filsafat negara yang memberikan kerangka filosofis yang menjadi dasar norma dan praktik. Kemudian, apa sih elemen yang mendukung filsafat dari pernyataan Kailan? Bahwa dia menekankan Pancasila harus direvitalisasi sebagai landasan filosofis, bukan hanya slogan politik. Nah, itu tadi. Jadi, Kailan sih berharap bahwa Pancasila itu jangan ditarik-tarik dalam kepentingan politis, tapi dia lebih sebagai landasan sakral filsafati. Dia juga mengakui bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi nasional, bahwa nilai Pancasila itu bisa dijadikan pedoman dalam hukum, partai, pemerintahan, dan lain sebagainya. Error lagi. Sebentar. Bentar ya, error terus. Nah, kemudian teman-teman, jadi apa sih sebenarnya filsafat Pancasila itu? Filsafat Pancasila pada prinsipnya merupakan refleksi mendalam atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa. Kira-kira Pancasila ini bisa nggak sih digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira wujudnya ini dari mana sih? Dan lain sebagainya. Nah, yang kemarin kita bahas mengenai sejarah Pancasila itu berbicara mengenai pembahasan epistemologis Pancasila. Ah, Nah, teman-teman, kemudian jika berbicara em, bagaimana sih Pancasila sebagai sistem filsafat, saya nggak usah pakai PPT aja pusing. Nah, bagaimana sih Pancasila bisa berubah menjadi sistem filsafat? Nah, apakah kemudian Pancasila ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti akan kita bahas. Nah, pada prinsipnya teman-teman, Pancasila itu bukan kumpulan sila yang terpisah secara parsial atau terfragmentasi atau masing-masing berjalan. Pancasila itu pada prinsipnya merupakan sistem yang koheren. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ada ada 5 poin dalam Pancasila, yakni adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima-limanya merupakan sistem yang konsisten, karena kelima-limanya membahas tentang nilai, norma, dan institusi yang harus saling menopang. Nah, bagaimana teman-teman penjelasannya? Jika kita berbicara mengenai Pancasila, kenapa sih sila ke-1 itu bukan keadilan sosial? Kenapa sila ke-1 itu bukan persatuan? Kenapa sila ke-1 itu bukan kemanusiaan? Itulah makanya pinternya para founding fathers kita dalam merumuskan Pancasila. Pada prinsipnya, bagi para tokoh yang membahas tentang Pancasila, kami bersepakat bahwa kenapa sila ketuhanan yang ada di sila pertama itu dikarenakan ketuhanan itu merupakan wujud dari segala wujud, asal muasal dari segala asal, sebab dari semua akibat. Dengan adanya keyakinan kausalitas seperti itu, dengan adanya keyakinan bahwa ada yang maha mengatur, ada yang mengajarkan mengenai norma kebaikan, ada yang mengajarkan tentang mana yang baik, mana yang buruk, ada yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, barulah kemudian, siapa ya, Barif? Bisa mulai. Barulah kemudian ketika eh, si manusia itu sudah mengetahui ajaran-ajaran ilahiyah, dia baru kemudian bisa menjadi manusia yang baik. Itu mulai masuk dalam penjelasan sila kedua. Nah, bagaimana manusia yang baik? Manusia yang baik itu manusia yang humanis. Manusia yang baik itu manusia yang mengedepankan pergaulan, manusia yang bersosialisasi, manusia yang toleran, kemudian manusia yang tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Dan sebelum menjadi manusia yang bebas, manusia juga harus punya aturan atau pegangan yang bisa mengerem dia dari apa istilahnya offside tuh, keberlebihan. Nah, barulah ketika manusia-manusia itu menjadi manusia yang baik, baru mereka kemudian bisa menjadi sebuah bangsa yang besar melalui mekanisme persatuan. Masuk ke sila ketiga.
Sila ke-1 berbicara ketuhanan tentang kausalitas sebab akibat, ada yang mengatur pengaturan tentang menjadi manusia yang baik. Sila kedua adalah aplikasi menjadi manusia yang baik, bahwa manusia yang baik adalah A, B, C, dan D. Dan sila ketiga persatuan adalah ketika semua manusia yang baik itu sudah bersama-sama membangun sebuah persatuan yang baik. Bagaimana cara mereka bersatu? Yakni dengan musyawarah. Setelah musyawarah, apa sih tujuan yang akan kita kejar? Yang akan kita kejar kemudian itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu yang disebut sebagai eh, konsistensi sistem dari Pancasila itu sendiri. Em, nah, kemudian teman-teman, kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Notonagoro, Notonagoro itu menilai bahwa pada prinsipnya, melengkapi pernyataan saya sebelumnya, sila 1 itu menjiwai sila 2 sampai dengan sila ke-5. Itu yang mendasari argumen dari Notonagoro. Ketuhanan itu menjiwai sila kedua sampai sila ke-5. Untuk menjadi manusia yang baik, dia harus berketuhanan. Untuk bersatu, kita harus mengedepankan asas-asas ketuhanan. Untuk bermusyawarah, kita harus mengedepankan apa-apa yang diperintahkan oleh ilahiyah. Dan untuk menjadi adil, untuk menjadi keadilan yang sosial, itu harus berbasiskan kepada ajaran ilahiyah. Nah, artinya, Notonagoro menyimpulkan bahwa ketuhanan itu mempengaruhi etika kemanusiaan, penguatan persatuan, kehidupan demokratis, dan keadilan sosial. Nah, sekarang kita mulai main pada implikasi pada kebijakan publik atau apa ya, pengaplikasian Pancasila dalam kebijakan publik. Nah, kita ambil contoh misalnya kita ingin membuat, bagaimana sih pemerintah itu bisa disebut sebagai pemerintah yang Pancasilais? Pemerintah yang Pancasilais itu adalah pemerintah yang merumuskan kebijakan publik mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang sistemik. Sebagai contoh, perumahan rakyat. Nah, ada program perumahan rakyat. Perumahan rakyat itu pada prinsipnya merupakan implementasi dari keadilan sosial, bahwa rakyat berhak mendapatkan rumah yang terjangkau, kemudian juga yang representatif dan lain sebagainya. Nah, untuk bagaimana supaya kebijakan tersebut sesuai dengan em, Pancasila, pemerintah harus membangun perumahan rakyat yang mengedepankan aspek lingkungan, yang mengedepankan aspek sosial, yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Artinya apa? Perumahan tersebut harus representatif. Perumahan tersebut harus memberikan nilai lebih terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Perumahan tersebut jangan merusak lingkungan. Perumahan tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai ilahiyah, termasuk mungkin feng shui dan lain sebagainya, karena itu juga kan bagian dari sistem kepercayaan agama yang diakui oleh negara. Atau mungkin berbicara mengenai kebijakan agama. Nah, dalam membuat produk kebijakan publik yang berkaitan dengan agama, negara itu harus mengedepankan prinsip-prinsip toleransi. Contohnya apa? Ya dalam izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah, pemerintah harus adil. Tidak cuma tentang mayoritas agama mayoritas atau Muslim, tapi juga sama kepada Katolik, sama kepada Protestan, sama kepada Hindu, sama kepada Buddha dan lain sebagainya. Jangan bikin kebijakan rumah ibadah harus menggunakan IMB dan lain sebagainya. Itu diperketat di gereja-gereja, tapi giliran di madrasah-madrasah enggak. Giliran runtuh, memakan korban jiwa, bukannya bukannya pengurus pesantren yang dipenjara, tapi negara malah memberikan APBN, itu kan keliru. Itu sangat-sangat tidak Pancasilais buat saya. Itu akan menimbulkan kecemburuan. Mohon maaf nih teman-teman NU, barangkali ada yang eh, bersikeras membela guru-gurunya, tapi kita harus objektif sebagai seorang yang mengedepankan sains, sebagai seseorang yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan moral. Kita harus bilang bahwa yang salah ya salah, yang benar ya benar, gitu loh.
Nggak bisa karena itu adalah golongan kita, kita bela mati-matian padahal salah. Wah, ngaco itu namanya. Itu tidak Pancasilais sama sekali. Kemudian juga bagaimana evaluasi kebijakan itu, apakah melindungi martabat manusia dan mengurangi ketimpangan atau tidak. Ketika kebijakan mampu melindungi martabat manusia dan mengurangi ketimpangan, maka kebijakan itu sudah berbasiskan kepada Pancasila atau sudah Pancasilais. Kita ambil contoh misalnya, apakah Pancasila bisa digunakan dalam studi kasus konflik di tataran akar rumput masyarakat? Ya sangat bisa sekali. Sebagai contoh di situasi di mana konflik lahan antara warga lokal dan korporasi. Nah, di situ kan kalau kita menggunakan pendekatan Pancasilais, kita menggunakan dialog atau musyawarah sebagai bagian dari sila keempat. Kemudian kita juga melakukan pengakuan martabat manusia dengan memikirkan relokasi yang tepat. Kemudian pendekatan yang lebih humanis dari segi komunikasi, bukan intimidasi. Kemudian solusi keadilan sosial seperti kompensasi dan redistribusi. Nah, itu sebenarnya sudah sangat jelas. Nah, analisisnya kemudian apakah prosesnya inklusif dan adil? Apakah aturan formal itu berlawanan dengan nilai kemanusiaan? Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan selanjutnya. Tapi sebenarnya mudah jika menggunakan pendekatan Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari. Pedomannya sudah ada, tergantung political will dari pejabat-pejabat kita. Mau nggak menggunakan ini? Gitu. Nah, tantangan politisasi Pancasila tantangan Pancasila itu berada pada politisasi dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana interpretasi yang normatif teologis, kesenjangan antara nilai dan praktek, dan lain sebagainya. Dikhawatirkan memang Pancasila itu menjadi berisiko menjadi retorika moral tanpa implementasi yang nyata. Nah, akademisi perlu mengklarifikasi ini secara metodologis dengan penelitian empiris tentang praktek Pancasila. Karena memang gini, salah satu politisasi Pancasila itu bisa kita temukan dalam sejarah. Bagaimana kemudian apa namanya negara menggunakan Pancasila itu sebagai stempel itu pernah. Indonesia pernah mengalami rezim kepemimpinan Soeharto. Nah, Soeharto ini menggunakan Pancasila itu sebagai politisasi cap stempel. Jadi bagaimana kemudian apa istilahnya Pancasila itu digunakan sebagai stempel orang-orang yang mau mendapatkan pekerjaan. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti P4, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila, kemudian dia melamar kerja itu akan susah kalau dia nggak ikut P4. Bahkan bisa dianggap sebagai komunis. Oh, kacau itu. Nah, sekarang juga dibentuk BPIP, Badan Penanaman Ideologi Pancasila. Saya juga nggak ngerti itu tujuannya apa. Cuman yang pasti, eh, ketika Pancasila digunakan sebagai hal-hal stempelisasi kayak gitu, ya pada akhirnya maknanya itu jadi bergeser dan hilang. Gawat itu kalau misalnya itu diberlakukan terus-menerus. Nah, teman-teman, saya ada tugas nih buat teman-teman. Saya pengen teman-teman itu membuat tugas reflektif esai sekitar 800 sampai 1000 kata deh tentang perwujudan sila pertama dalam kebijakan publik kontemporer. Ya, teman-teman bikin esai mengenai perwujudan sila pertama dalam kebijakan publik kontemporer. Artinya, bagaimana Anda cari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan atau yang menggunakan perwujudan sila pertama saja dulu dalam kebijakannya. Nanti Anda analisa bagaimana kebijakan tersebut berjalan, bagaimana fakta di lapangan, dan apa kritik yang bisa Anda berikan terkait praktek pemerintahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itulah dikit aja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan mengenai filsafat Pancasila ini. Sebenarnya banyak juga sih yang ingin saya sampaikan, cuman karena saya sudah memberikan tugas untuk meresume bab 2, saya pikir teman-teman juga sudah baca di buku saya, Pasang Surut Pancasila. Jadi semoga di pertemuan ini ada manfaatnya buat teman-teman dan ada pemahaman yang lebih utuh terkait Pancasila itu sendiri. Minggu depan kita akan membahas mengenai esensi dari sila pertama yakni ketuhanan. Jadi teman-teman bersiap
kita akan intens terus mempelajari Pancasila sampai ke akar-akar. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mimbar ibadah ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.